dia memulai dari jumlah yang kecil. Nah, untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam investasi, kita bisa mulai dari sesuatu yang kecil, seperti memilih emiten yang sudah terjamin, performanya baik. Nah, ini kita juga bisa lihat baik selama 5 hingga 10 tahun terakhir. Tapi kalau misalkan nih datanya kok cuma punyanya 3 tahun terakhir, gimana? Ya nggak masalah sih. Kemudian kenapa belinya harus dari yang kecil? Karena kan dunia saham itu kan dunia yang penuh dengan risiko. Kalau kita tidak memahami ritmenya, kita tidak mempelajari bagaimana seluk-beluknya, kita kan nggak tahu ya. Jadi kita bisa mulai dari yang kecil. Jadi kalau misalkan nih ternyata kok ada kerugian, maka kerugian itu tidak begitu menyakitkan lah, intinya gitu. Nah, investasi saham ini memiliki ada 3 jenis ya. Ada 3 jenis, penghasilannya juga ada 3 jenis. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi saham, maka kenali dulu metode jenis penghasilannya gitu ya. Nah, kalian bisa tiga ada pertama penghasilan aktif, yang kedua penghasilan atas investasi, yang ketiga penghasilan pasif. Nah, seperti apa sih? Nah, kalau misalnya aktif ini kita bisa dapatkan dengan melakukan aktivitas trading. Menurut Alexander seorang trader paling tidak harus memahami charting. Charting tuh yang hijau merah itu loh, yang ada panah ke atas, panah ke bawah itu. Kemudian mindsetnya, analisis teknikalnya, dan money management. Nah, jadwal dari BI ini setiap hari pukul 9 pagi sampai 4 sore, breaknya pukul 12 sampai 13 siang ya. Nah, untuk Jumat breaknya 11.30 sampai 14. Nah, tanggal merahnya libur. Ini juga ada kok di BI. Lalu untuk penghasilan investasi ini bisa kita dapatkan dengan melakukan dollar cost averaging atau DCA, yang lebih dikenal dengan istilah yuk nabung saham gitu. Nah, ini di kampus juga ada sih ya, di GIBE. Cari yang net profitnya tumbuh meskipun pelan. Nah, jadi kalau misalkan mau melakukan DCA, kalian bisa lihat perusahaan yang net profitnya tumbuh. Pelan nggak apa-apa, yang penting tumbuh. Gambarnya ini. Setiap kali dapat penghasilan, entah itu dari gaji, dari orang tua, atau dari usaha, bisa mulai nabung saham yang bagus. Dengan tanggal yang sama, lotnya sama, tidak peduli harga naik atau turun. Nah, di sini yang dihitung lotnya, bukan rupiahnya. Contoh nih, saya nabung saham Bank BNI 2 lot setiap bulan, gitu. Nah, untuk penghasilan pasif ini, yang terakhir, bisa kita dapatkan dengan melalui pendekatan value investing. Caranya gimana? Caranya kita bisa membeli saham yang berkualitas, fundamentalnya bagus, tapi harganya diskon. Nah, jadi cari profil saham yang bagus dengan nilai intrinsik di atas harga jualnya. Nah, pendekatan ini tuh memiliki karakteristik yang berbeda ya. Jadi kalau misalkan aktif ini betul menyediakan waktu khusus setiap harinya dari pagi sampai sore. Lalu kalau investasi ini lebih ringan. Dalam arti bagaimana? Investasi itu kita kan kita hanya cari di awal aja. Oh, saham yang bagus yang seperti apa sih? Nanti kalau udah nemu, yaudah kita fokus ke situ, kita nabung 2 lot setiap bulan gitu, rutin. Terus kalau yang terakhirnya pasif, ini butuh waktu atau proses pembelajaran yang cukup mendalam ya. Jadi tapi enaknya gini, sekapet tuh langsung gede gitu ya. Tapi proses menuju ke sananya lumayan istimewa gitu.
investasi saham. Nah, kita bisa mulai melakukan investasi saham. Ya, sekarang kan tahun 2021 ya. Yuk buka yuk rekening saham bagi yang belum punya. Caranya gimana? Buka rekening investasi saham dan rekening dana nasabah atau namanya RDN ya. Lalu mulai investasi. Kalau umum itu 500.000, kalau mahasiswa 100.000. 100.000 itu saya pikir murah ya. Nah, ini dengan uang 100.000 ini rasanya kayaknya cukup ya kalau mahasiswa segini, karena kan dilihat dari uang saku rata-rata mahasiswa itu cukup lah kalau kita mulai investasi dengan angka 100.000. Nah, angka 100.000 ini tuh kalau misalkan kalian mau pilih saham yang bagus, ya diupayakan yang harganya murah ya, diupayakan harganya murah. Jadi ketika beli saham pertama itu cukup beli yang kalian ketahui, nggak perlu yang muluk-muluk, nggak perlu yang harganya mahal, yang kira-kira tuh bisa merasakan sesuatu yang wah pertama nih gitu. Oke. Nah, untuk menjadi smart value investor yang baik, kita itu dihadapkan dengan 3 metode. 3M ya, 3M. Nah, M yang pertama itu namanya metode, M yang kedua namanya money management, M yang ketiga ini namanya mindset. Nah, ini perlu dipahami ya, 3M ini penting karena 3M ini tuh untuk menuntun investor agar tidak salah langkah, istilahnya seperti itu. Oke. M yang pertama di sini kita bisa ketahui bersama ya, dari investasi itu ada 2. Ada dengan menggunakan analisa fundamental dan teknikal. Seperti apa sih gitu ya? Analisa fundamental khas tentang laporan keuangan dan prospek ke depan seperti apa, trend, uptrend, downtrend, dan sideways. Nah, mungkin kalau misalkan kalian tujuannya adalah menjadi seorang trader, kalian lebih cocok di analisis teknikal. Pendalamannya lebih condong ke analisis teknikal. Tapi kalau misalkan pengen yang passive income, kemudian yang investasi, itu lebih cocok menggunakan analisis fundamental gitu ya. Nah, di sini saya lebih condong untuk menjelaskan yang analisis fundamental karena kita nggak perlu banyak waktu untuk menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar kaca hanya untuk mengamati harga saham. Tapi nggak masalah sih kalau memang tertarik dalam trading ya, bisa-bisa aja karena keuntungannya juga istimewa sih. Nah, kriteria fundamental yang bagus itu seperti apa? Kira-kira seperti ini ya. Pertama, profitable dalam beberapa tahun terakhir, labanya bertumbuh. Jadi, misalnya datanya 3 tahun, atau 5 tahun, atau 10 tahun. Semakin lama semakin bagus. Profit margin besar, setidaknya nah ini juga berapa sih? Nah, itu tersedia dalam lapangan. Kalau mau sediakan dari annual report-nya juga bisa. Yang ketiga adalah hutang sedikit, untuk cari perusahaan yang memiliki hutang, karena kan kalau hutangnya banyak itu akan jadi bom waktu ya bagi investornya, karena kan nggak tahu nih perusahaan tuh kira-kira mampu nggak nih mengembalikan dana yang kita investasikan. Kalau misalkan nggak mampu, terus nanti tiba-tiba delisting gimana? Kan sayang ya. Lalu nah yang keempat ini memiliki arus kas operasional yang baik. Di sini yang dilihat adalah arus kas operasional ya. Kenapa? Karena yang namanya perusahaan dapat uang itu kan dari aktivitas operasional ya, bukan dari aktivitas investasi dan juga dari pendanaan. Sebenarnya pendanaan juga dapat sih, tapi kan dapatnya itu bukan berdasarkan utama dari perusahaan itu sendiri, tapi dari hal yang lain gitu kan gitu. Terus yang kelima ini rajin membagikan dividen. Nah, ini penting sekali ya, yang namanya
perusahaan yang bagus, misalnya kita mau investasi nih, kalau misalkan dia jarang bagi dividen, terus gimana dong nanti itu ya. Nah, terus yang keenam ini, cari dewan direksi dan komisaris yang memiliki integritas yang baik, kemudian tidak pernah tersandung masalah hukum. Itu penting sekali karena kita akan mempercayakan uang kita ke mereka ya. Lalu berikutnya money management, M yang kedua nih. M yang kedua adalah money management. Kenapa penting ya? Kenapa kita mesti belajar money management? Pertama, yang harus dipahami bahwa mayoritas investor ini memiliki dana terbatas ya. Ya, tidak dipungkiri ya. Kebanyakan uang dananya terbatas. Yang kedua adalah mengurangi volatilitas atau fluktuasi harga saham. Volatilitas itu gimana sih? Jadi harga sahamnya tuh naik turun gitu. Itu kan kurang bagus sih sebetulnya. Kita cari yang fluktuatif. Fluktuasinya sedikit atau volatilitasnya rendah gitu ya. Nah, oleh karena itu kita belajar tentang money management. Caranya adalah yang pertama, melakukan diversifikasi pilihan saham di portofolio. Kalau hanya fokus pada satu saham aja dan suatu waktu ini jadi panik. Nah, makanya kita diversifikasi ya, pilih beberapa saham. Yang kedua, berapa banyak nih saham yang dibeli? Nah, kalian bisa cukup mulai antara 2-3 saham. Bisa ditingkatkan jadi 3-5 saham. 10 saham. Udah paling banyak nih ya. Tapi ingat, cari yang layak investasi. Yang ketiga, ini adalah siapkan dana cash dalam RDN masing-masing. Bagi yang sudah punya penghasilan, sisihkan cash untuk bisa dapatkan saham yang bagus dengan harga diskon kapan aja. Nah, ini penting nih, karena kan kita nggak tahu nih, kapan nih kira-kira dia turun, kapan nih saham yang bagus nih, saham incaranku nih turun kapan nih, gitu kan. Nah, karena itu kita harus menyiapkan dana cash dalam rekening RDN kita masing-masing. Caranya gimana? Ya, disisihkan setiap bulannya. Lalu berikutnya adalah M yang terakhir, yaitu mindset. Nah, ini kan mindset ya. Mindset yang perlu dimiliki oleh investor itu seperti apa? Ya, yang pertama ini adalah long term orientation. Long term orientation itu gimana sih? Jadi kita gini, melatih mindset untuk tujuan jangka panjang. Nah, di pasar saham itu bisa menghasilkan uang yang banyak, bahkan sangat banyak untuk investor, tapi butuh waktu, nggak bisa langsung. Kalau misalkan mindsetnya langsung, begitu beli nih langsung naik nih, nah itu berarti mindsetnya mindset penjudi. Nah, ini kita harus mengubah mindset ini. Sabar ya, long term orientation. Memang sih kita butuh waktu, tapi hasilnya itu lebih bagus. Investasinya di waktu dan proses pembelajaran. Yang kedua, business owner mindset. Business owner mindset itu gimana? Business owner mindset ini meskipun hanya beli satu lot aja nih, tapi nama investor itu sudah masuk dalam, misalnya kita cuma beli satu lot. Nah, nama kita nih udah masuk megang saham. Misalnya kita beli sahamnya Ultra Jaya. Nah, jadi galilah mindset sebagai pemilik bisnis. Nah, kita bisa mulai mempertanyakan nih, apa sih yang membuat kinerja dari Ultra Jaya ini akan meningkat? Terus, apakah saham Ultra Jaya ini akan tetap eksis 10 tahun ke depan? Apakah tingkat persaingan di industri susu masih sehat atau jangan-jangan udah nggak sehat nih? Terus bagaimana potensi tingkat penjualan susu ke depan dan tingkat konsumsi susu ke depan? Nah, hal-hal seperti ini mungkin yang barangkali kita mulai pelajari untuk melatih mindset kita menjadi seorang business owner. Dan yang terakhir adalah mindset ini, kita menempatkan fear and greed dalam posisi yang tepat.
Contohnya gini, ketika harga saham sudah tidak sesuai dengan fundamentalnya atau overvalue, maka jangan agresif.